Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan 1088. Pada kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai klasifikasi batuan karbonat dan lingkungan pengendapannya. Yang pertama perlu kita ketahui apa itu batuan karbonat. Batuan karbonat adalah batuan yang mengandung lebih dari 50% material karbonat tersusun dari partikel plastik yang tersemenkan atau karbonat kristalin hasil presipitasi langsung. Kemudian klasifikasi batuan karbonat. Ada beberapa klasifikasi utama untuk mendeskripsikan batuan karbonat, termasuk klasifikasi Dunham, Embry dan Klovan, serta Voll. Untuk klasifikasi yang pertama, klasifikasi Dunham tahun 1962. Ia berdasarkan tekstur deposisi batu gamping. Kemudian yang kedua, Embry dan Klovan tahun 1971. Ia modifikasi dari Dunham lebih detail pada Bloodstone. Dan yang ketiga, Voll 1959 mendasarkan pada konsep maturitas tekstur dan komposisi. Klasifikasi Dunham 1962. Klasifikasi Dunham didasarkan pada tekstur deposisi batu gamping, memperhatikan aspek yang tetap dalam sayatan tipis. Istilah seperti mudstone, pegstone, grindstone, dan whetstone digunakan berdasarkan hubungan antar butir. Penggunaan klasifikasi ini memerlukan pengalaman dalam menafsirkan jenis gamping. Selanjutnya, kriteria klasifikasi Dunham. Dunham memperhatikan 5 jenis kondisi untuk klasifikasi batuan karbonat. Yang pertama, tekstur pengendapan. Kedua, ikatan kimia biota. Yang ketiga, keberadaan lumpur karbonat. Keempat, kemas batuan. Serta yang kelima, presentasi butiran. Kemudian klasifikasi Embry dan Klovan tahun 1971. Klasifikasi ini adalah modifikasi dari Dunham 1962 yang menambahkan pembagian mudstone ke dalam 3 golongan. Yang pertama, Bevelstone, yang kedua, Beadstone, dan yang ketiga, Framestone. Dan klasifikasi yang ketiga yaitu klasifikasi Voll 1959. Klasifikasi Voll mendasarkan pada konsep maturitas tekstur batuan karbonat, melibatkan jenis komposisi batuan. Ia membantu menginterpretasikan tingkat energi pengendapan sedimen. Dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu butiran, matriks, dan semen. Perbedaan utama dari ketiga klasifikasi tersebut yaitu yang pertama untuk klasifikasi Dunham 1962, ia fokus pada tekstur, deposisi, dan hubungan butiran matriks. Yang kedua, klasifikasi Voll 1959, ia menekankan komponen penyusun batuan atau alosem dan matriks. Dan klasifikasi yang ketiga, Embry dan Klovan 1971, mengembangkan Dunham, membedakan autochthonous dan allochthonous dan detail bondstone. Lingkungan pengendapan batuan karbonat. Lingkungan pengendapan adalah lokasi terbentuknya batuan karbonat yang dipengaruhi oleh iklim, sirkulasi air, dan organisme laut. Untuk lingkungan pengendapan yang pertama yaitu lingkungan laut dangkal, berupa shelf, pertidal, dan lagon dengan jenis batuan gamping terumbu, klastik, dan bioklastik. Untuk yang kedua, lingkungan pengendapan laut dalam berupa pelagit, turbidit, karbonat dengan jenis batuan limestone dan mudstone. Dan yang ketiga, laut terumbu berupa terumbu karbonat dengan jenis batuan limestone dan dolomit. Dan yang keempat, lingkungan pengendapan karbonat epikontinental berupa area daratan dengan jenis batuan evaporit dan sisa tumbuhan serta danau karbonat. Untuk kesimpulan, pemahaman batuan karbonat, klasifikasi, dan lingkungan pengendapannya penting untuk eksplorasi sumber daya alam dan penelitian geologi. Saya kira apa yang saya sampaikan cukup, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.